Hai, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang autoimun ya. Nah, di autoimun ini kita bagi menjadi ada tiga ya, tiga sesi. Yang pertama itu dia cara terjadinya autoimun ya dan penyebabnya. Kemudian kedua deteksi autoimun dan yang ketiga adalah protokol autoimun. Sekarang kita bahas cara terjadinya autoimun ya. Nah, apa sih itu autoimun ya? Autoimun adalah dimana imun kita itu menyerang protein dan lemak dalam tubuh kita. Nah, sementara dari ujung rambut sampai kaki itu dia sel kita itu mengandung 50% protein dan 40% lemak. Jadi hampir malah semua ya sel di tubuh kita itu diserang oleh imun kita sendiri. Nah, makanya gejalanya juga berbeda-beda ya, tergantung sel mana yang diserang ya. Contohnya kalau imun kita menyerang sel melanosit ya, itu sel di kulit untuk menghasilkan pigmen supaya kulit kita berwarna, itu jadinya kulit kita tidak ada warna karena selnya diserang oleh imun kita, namanya vitiligo ya. Kemudian kalau imun kita menyerang sel trombosit itu untuk pembekuan darah, maka terjadilah namanya ITP ya. Nah, itu pendarahan di mana-mana ya. Jadi ada biru-biru ya. Jadi itu pendarahan di bawah kulit karena trombosit kita untuk membekukan darah itu kurang, diserang oleh imun kita sendiri ya. Kemudian kalau sel sendi yang diserang itu bisa terjadi namanya rheumatoid arthritis ya. Kalau yang diserang sel saraf, nah itu terjadi kebas-kebas ya, itu bisa, itu namanya myasthenia gravis ya. Kalau sel jantung itu bisa terjadinya namanya jantung rematik ya. Kalau lupus itu dia yang diserang itu sel jaringan ikat. Terus ada juga yang namanya psoriasis yang di kulit ya. Jadi autoimun ini tergantung sel mana yang kita serang. Jadi ini dia disebut penyakit seribu wajah ya, karena gejalanya tidak khas, tergantung sel mana yang diserang ya. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih kenapa sih imun kita menyerang sel tubuh, protein dan lemak kita sendiri. Nah, itu karena imun kita diajarin untuk menyerang protein dan lemak oleh siapa? Oleh kita sendiri ya. Jadi kalau bapak ibu itu ada kebocoran di ususnya ya, di usus ada bocor namanya leaky gut. Nah, itu protein dan lemak dari makanan yang kita makan itu akan masuk dalam usus dan akan nyelip ya, nyelip melalui usus yang bocor tadi ke jaringan. Nah, sementara normalnya itu protein dan lemak itu kan molekulnya besar-besar ya, itu tidak akan bisa melewati dinding usus ya, kalau ususnya tidak bocor ya. Dimana kalau protein biasanya dipecah menjadi asam amino baru diserap oleh usus, kemudian kalau lemak dipecah menjadi asam lemak baru diserap ya. Tetapi kalau terjadi leaky gut atau kebocoran usus, itu dia protein dan lemak kita akan nyelip ya, dan akan keluar ke jaringan yang tidak seharusnya dia berada di sana. Nah, imun kita ini patroli, dilihatlah, loh kok di sini ada protein dan lemak yang seharusnya nggak di sini ya. Jadi protein dan lemak ini ditandai oleh imun kita sendiri dan diserang dan dihancurkan.
ya. Jadi lama kelamaan imun kita jadi hafal, ya, jadi hafal protein dan lemak yang keluar tidak pada tempatnya. Lama kelamaan imun kita jadi hafal dan akan lama kelamaan akan autoimun. Jadi auto menyerang protein dan lemak di semua tempat. Ini kalau istilahnya itu di ilmu genetik itu adalah molecular mimicry namanya, ya, namanya molecular mimicry. Jadi karena adanya kebocoran usus tadi, ya, makanya protein dan lemak keluar di tempat ke jaringan, nyelip di usus yang bocor dan keluar ke jaringan yang tidak seharusnya dia berada, ya. Jadi imunnya hafal jadinya protein dan lemak tadi untuk dihancurkan, ya. Jadi sekarang sudah tahu ya kita kalau bagaimana terjadinya autoimun, ya. Jadi kalau orang ada yang bilang autoimun itu penyebabnya karena idiopatik, ya, jangan percaya, ya. Itu berarti ilmunya kurang. Kita sekarang sudah tahu, Bapak Ibu sudah tahu penyebabnya karena leaky gut tadi, kebocoran usus tadi. Nah, selanjutnya kita bahas apa yang menyebabkan usus bocor di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. All is well and pay it forward.